Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membahas apa yang menjadi dasar hidup orang Kristen di tahun 2023 ini. Dasar hidup orang Kristen adalah keyakinan mereka kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi dan Tuhan mereka. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh skenario yang menggambarkan dasar hidup orang Kristen, yaitu menghadapi tantangan dalam kehidupan. Anda coba dengarkan dari awal hingga akhir tentang skenario ini, biar Anda mengerti lebih mendalam apa yang menjadi dasar kita sebagai orang Kristen. Dengarkan cerita ini. Di sebuah kota kecil, terdapat seorang wanita muda bernama Sarah. Sarah adalah seorang Kristen yang taat dan hidup dengan penuh iman. Suatu hari dia mendapatkan kabar bahwa ayahnya yang merupakan orang yang sangat dicintainya menderita penyakit yang serius dan sedang dalam kondisi kritis di rumah sakit. Sarah merasa terguncang oleh berita tersebut dan menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Dalam keadaan sedih dan cemas, Sarah memutuskan untuk pergi ke gereja tempat dia biasa beribadah. Di sana dia berdoa dengan tulus kepada Tuhan, memohon kekuatan dan penghiburan untuk menghadapi situasi sulit yang sedang dihadapinya. Ia memohon agar kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya dan dalam segala ayahnya. Setelah berdoa, Sarah bertemu dengan seorang pendeta yang menjadi pembimbing rohaninya. Lalu pendeta tersebut memberikan nasihat dan dukungan, mengingatkan Sarah akan janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Dia mengatakan bahwa dalam situasi sulit seperti ini, Sarah perlu mengandalkan iman dan menyerahkan segala hal kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Sarah pergi ke rumah sakit, ditemani oleh keluarganya dan teman-teman seiman yang mendukungnya. Meskipun melihat kondisi ayahnya yang lemah, Sarah tetap tegar dan penuh harapan. Dia percaya bahwa Tuhan mendengar doanya dan akan memberikan yang terbaik bagi ayahnya. Di tengah perjalanan ini, Sarah juga menyadari betapa pentingnya memberikan kasih dan dukungan kepada sesama dalam keadaan sulit. Ia merasa terpanggil untuk melayani sesama sebagai wujud cinta kasih Kristus. Ia membantu keluarga lain di rumah sakit yang juga sedang menghadapi kesulitan, memberikan mereka kata-kata penghiburan dan doa. Dan beberapa minggu kemudian, kondisi ayah Sarah mulai membaik secara bertahap. Dokter terkejut dengan pemulihan yang luar biasa ini dan menyebutnya sebagai keajaiban. Sarah yakin bahwa ini adalah hasil dari kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya dan doa-doa yang diberikan oleh jemaat gereja. Sarah dan keluarganya bersyukur atas pemulihan ayahnya dan melihatnya sebagai bukti nyata dari kasih dan kuasa Tuhan. Mereka berjanji untuk terus hidup dalam iman, bergantung pada Tuhan dalam situasi dan kehidupan apapun, dan mau melayani orang lain dengan penuh kasih. Dalam skenario ini, dasar hidup Sarah sebagai orang Kristen tercermin dalam keyakinan kuatnya kepada Tuhan, ketergantungannya padanya dalam segala hal, serta cinta kasih dan pelayanannya kepada sesama. Nah, dari sini kita bisa menjadi contoh bahwa Sarah mempunyai iman dan yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Seringkali kita sebagai orang Kristen merasa ragu atas segala pertolongan Tuhan. Karena sejatinya kita sebagai manusia melihat baru percaya. Dan itu adalah pikiran-pikiran duniawi kita. Saat ini, kamu yang letih mempunyai beban berat
permasalahan apapun itu, cobalah bawa dalam doa. Bila perlu, lakukan saat teduh, bernyanyi di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya, apa yang tidak kita pikirkan Tuhan telah sediakan bagi kita. Karena Dia tahu apa yang terbaik buat dirimu. Karena saya juga pernah merasakan hal seperti itu. Makanya saya mengatakan kepada Anda, coba lakukan. Yakin dan percaya ada keajaiban yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, demikianlah. Inilah yang menjadi dasar penting kita hidup sebagai orang Kristen. Sarah adalah sebagai contoh yang perlu kita teladani. Saat ini saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, di mana hari ini kami bisa memetik perilaku Sarah, di mana ya dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepadanya. Bapa, mungkin selama ini kami hidup sebagai orang Kristen, kami tidak mengetahui apa dasar menjadi kekuatan bagi kami untuk meyakini bahwa Engkaulah juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas apa yang kami dengarkan hari ini. Biarlah Engkau yang mengubahkannya, cara berpikir kami, dan mengambil keputusan. Dan biarlah segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun segala kegiatan hari ini, Tuhan yang selalu sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Terima kasih Allah Bapakku, Engkau sungguh baik. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah selalu kuat di dalam imanmu. Dan yakinlah bahwa Yesus adalah juru selamat yang selalu menolong engkau. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.